Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan membuat konfigurasi tentang DHCP server. Oke, pertama-tama kita persiapkan dulu ya Ubuntu dan Windows XP-nya. Ini saya menggunakan Ubuntu server dan kita menggunakan Windows XP ya. Kita menggunakan dua Windows XP di sini. Oke, kita masuk. Kita buat dulu pertama-tama Ubuntu-nya ya. Lalu persiapkan juga Windows XP-nya yang sudah di install operasi sistemnya. Oke, kita di sini akan mengatur Ubuntu servernya ya. Di sini kita akan menghidupkan, tapi sebelum menghidupkan virtual mesin, kita buka dulu pengaturan. Lalu kita ubah networknya atau jaringannya. Oke, di sini saya akan mengubah dulu. Sebelumnya saya di sini matikan dulu mesinnya ya. Kita matikan dulu mesinnya. Lalu kita buka pengaturan. Nah, untuk adapter 1 kita bridge, pilihnya yang bridge, lalu kita ke bawah, kita buka ke bawah. Nah, di sininya kita izinkan semua atau dalam bahasa Inggrisnya all. Nah, itu. Oke, lalu di adapter 2 nya sama, kita aktifkan dulu. Lalu kita pilih yang di sini internal network ya, atau jaringan internal. Kita ganti namanya menjadi switch 1 karena kita menggunakan dua switch. Jadi untuk adapter 2 kita switch 1, lalu ininya modenya izinkan semua ya. Nah, udah itu kita ke adapter 3, kita pilih jaringan internal juga atau jaringan network internal, lalu kita ganti menjadi switch 2 agar berbeda dengan adapter 2 ya. Oke, lalu kita sama. Setelah selesai semua, kita masuk ke storage atau penyimpanan. Kita masukkan dulu ISO-nya ya. Oke, kita masukin lagi ISO-nya. Nah, setelah itu kita oke saja. Setelah oke, kita langsung nyalakan saja. Nah, untuk di tampilan awal ini kita harus banyak setelan banget, karena di tampilan awal cukup lama ya. Jadi ada kemungkinan saya akan mempercepatnya karena di sini lumayan memakan waktu yang cukup banyak. Oke, kita saksikan aja ya videonya. Nah, apabila sudah, nanti akan berubah tampilannya seperti ini tampilannya, dan lalu kita diarahkan untuk
memilih bahasa. Di sini saya memilih bahasa Inggris ya. Lalu kita down aja ya di sini. Kita down, lalu kita down lagi. Nah, untuk di sini kita ganti yang 11 ininya, kita edit ya menjadi 22.996G. Kita save, terus setelah itu kita down ya. Nah, setelah itu kita pilih continue. Di sini kita diarahkan untuk memasukkan nama server, username dan password. Ya di sini samakan saja semuanya. Yang pertama namanya Hafi, username-nya Hafi dan passwordnya 123. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini dan kita harus banyak sabar lagi karena di sini kita menunggunya cukup lama ya. Nah, setelah muncul bacaan reboot now, lalu kita klik reboot now. Nah, setelah itu dia akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita tunggu saja. Kalau misalkan musik sudah muncul, kita klik enter aja ya. Tunggu saja, nanti akan reload sendiri ya, kembali ke tampilan awal. Lalu setelah itu kita akan masuk ke tampilan menu servernya. Oke, kita tunggu ya di sini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan username saya Hafi dan passwordnya 123. Lalu enter saja. Nanti akan muncul tampilan banyak seperti ini ya. Lalu di sini kita tulis sudo su. Oke, kita enter dulu di sini. Lalu ketik sudo spasi su dan masukkan lagi passwordnya ya. Sudo spasi su. Lalu kita masukkan passwordnya. Nah, setelah itu akan berubah tampilannya menjadi seperti ini ya. Lalu kita tulis di sininya power off karena di sini saya akan menyalakan dulu internet atau wifi-nya ya. Oke, kita keluar, nanti tampilan awal kita nyalakan dulu wifi-nya. Nah, di sini saya sedang mencari wifi. Setelah tersambung wifi-nya, lalu kita nyalakan kembali Ubuntu-nya ya. Kita mulai dan kita konfigurasi lagi seperti tadi ya. Seperti awal tadi, kita harus sabar karena kita harus menunggu dulu tampilan awalnya beres ya. Oke, di sini sudah masuk dan kita tunggu.
Nah, di sini sudah ada tampilannya. Kita login lagi, kita masukkan username saya Hafi dan password 123. Setelah itu akan muncul yang banyak seperti ini. Kita tulis sudo. Kalau misalkan ada bacaan otomatis ini kalian tinggal enter aja ya. Lalu kita tulis sudo spasi su, masukkan lagi passwordnya 123. Nah, setelah itu kita tulis nano slash etc slash apt slash searches.list. Nanti akan muncul tampilan warna yang berwarna-warni ya. Nah, kalau misalkan tidak ada ini berarti memasukkannya salah. Saya tadi memasukkannya nano slash apt slash searches.list dan etc nya terlewatkan, jadi tidak ada tampilan bacaannya. Nah, lalu kita tuliskan lagi saja di sini dan tambahkan saja slash etc nya. Oke. Nah, sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Oke, yang kita butuhkan yang warna kuning, hijau, merah, ungu ini. Kita butuhnya 5 baris aja. Jadi sisanya kita hapus, termasuk yang biru-biru ini kita hapus juga ya. Setelah dihapus semua, kita ubah menjadi kartolo.sby.datautama.net.id, yang dimana kode ini bisa didapatkan di Google, di Chrome, pokoknya di website yang tersedia di perangkat kalian ya. Oke, di sini saya sudah beres mengetikkannya ya. Lalu kita akan di sini kita Ctrl X. Setelah Ctrl X kita pilih yes aja, kita ketik Y. Nah, lalu kita enter. Jadi setelah ini kita tulis kita di sini tulisnya apt di sini kita ketikkan apt update ya. Kita tunggu dulu sebentar. Kita tunggu ya. Nah, lalu kita ketikkan apt install isc dhcp server, lalu kita enter dan Y. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, setelah itu kita ketikkan IPA, kita cek di sini ya. Kalau sudah ada semuanya, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kalian tinggal ikutin saja langkah-langkahnya seperti ini. Lalu kita tulis saja nano slash etc slash netplan slash nano installer config YAML, lalu setting IP nya ya. Untuk
untuk setting IP-nya ikuti langkah-langkah seperti di video ini ya. Untuk IP yang di kotak ketiga itu sesuaikan saja. Di sini saya 19 karena itu ada nomor absen saya 19. Lalu setelah itu kita ctrl-x lalu Y dan enter. Setelah ini kita netplan play. Kita tunggu dulu sebentar. Jadi setelah muncul itu kita cek lagi IPA. Mau dicek kita pingnya di sini ping 8787878. Kalau sudah berhasil akan ada bacaan TTL ya. Selain dari itu maka gagal disebutnya. Oke, setelah berhasil kita tulis nano/etc/default/isp-dhcp server. Nah, isi npos 8-nya atau yang terhubung ke adapter yang terhubung ke internet network. Lalu di sini kita tulis nano/etc/dhcp/dhcpd.conf lalu ctrlk itu sesuaikan saja ya. Nah, untuk ini yang dihapus ada di subnet, range, lalu ada di option juga sampai ke default, sampai ke max ya. Nah, setelah itu kita hapus. Di sini sesuaikan saja ya, hapus lalu ganti ketikan seperti yang ada di atas ini ya, kita ketik. Tapi sebelum diketik kita ganti dulu alamat IP-nya, lalu subnetnya, range-nya, lalu option router dan broadcast-nya ya.
Oke, nah untuk MAC address-nya kita bisa lihat di pengaturan mesinnya ya. Nah, kita lihat MAC address-nya. Nah, MAC address yang pertama itu yang ada di Windows XP ya, di pengaturan Windows XP. Nah, di sini kita mulai mengetik ya, sama seperti yang di atas itu. Kita ketik hal yang sama, hanya saja IP-nya kita ganti ya. IP-nya menyesuaikan saja. Oke, dan pastikan juga pada saat mengetik kalian harus berhati-hati atau harus lebih teliti lagi ya, karena ada kesalahan kecil aja, misalkan terlewatkan atau apa, nanti tidak akan bisa dijalankan ya, tidak akan bisa dikonfigurasi ke tingkat selanjutnya.
apabila sudah selesai kita ctrl X lalu Y ya. Nah lalu kita di sini tulis ATC ya ZPD. Nah kita kalau sudah ditulis seperti yang di atas tadi, kalau apabila ada muncul seperti ini itu tandanya berhasil ya. Tapi apabila ada yang warnanya merah-merah seperti itu, tandanya ada yang terlewat atau lupa atau typo. Lalu apabila sudah seperti ini kita lanjut ke langkah selanjutnya ya. Kita tuliskan saja seperti yang ada di video ini. Kita tulis, lalu setelah itu kita enter. Kita tulis lagi di sini nano slash etc slash lagi kita samain ya. Nah setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ketikkan satu ya di sininya, lalu kita ctrl X dan keluar aja. Nah setelah itu kita tulis lagi, tuliskan seperti ini ya. Nah udah itu nanti akan muncul tampilan seperti ini. Untuk IP versi 4 nya kita yes, dan untuk IP versi 6 nya kita no. Oke, setelah itu muncul lagi tulisan-tulisan seperti ini ya. Nah setelah itu kita persiapkan ya Windows XP nya, dua Windows XP. Yang pertama untuk switch 1 dan yang kedua untuk switch 2 kita ubah jaringannya menjadi jaringan 6 untuk internal network. Kita di Windows 1 kita cmd, lalu ipconfig tulis ya. Nah apabila sudah kita ping ya di sini, ping internet. Apakah bisa? Kalau bisa nanti akan muncul TTS seperti ini ya. Lalu kita ke yang Windows keduanya ya, sama kita lakukan juga IP config nya. Apabila sama dan teratur maka itu sudah benar, dan lalu kita ping IP nya, kita ping internet. Setelah itu kita coba internetan ya di Windows ini. Di Windows 1 kita coba buka Explorer ya, ya pokoknya itulah untuk internetan. Kita searching di sini YouTube, ternyata bisa ya. Oke, bisa dibuka, berarti tandanya sudah berhasil. Dan kita coba di Windows XP yang keduanya juga, kita coba searching. Apabila bisa maka tandanya berhasil. Oke,
di sini sudah berhasil ya. Untuk ke Windows 22 nya kita bisa gunakan untuk internetan ya. Oke, sekian dari tutorial dari video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat ya.